Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya main di Matapung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia, bersama Bapak Wakahumas dan juga guru yang ikut pelatihan deep learning atau pembelajaran mendalam yang merupakan program Kementerian Pendidikan yang baru untuk guru lebih peka lagi terhadap anak sehingga anak belajarnya menjadi happy, senang dan merasa pelajaran itu mereka yang butuhkan. Untuk SMA 5 Tapung Bang, kira-kira apa upaya kita untuk guru-guru ini seluruhnya lah ya mengetahui deep learning STEM nih, kalau deep learning. Kalau untuk upaya awal sih, pertama kan kami ada 3 guru nih yang diutus untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh BGTK Provinsi Riau. Nanti kami setelah ikut pelatihan yang pertama itu selama 4 hari, kami ditugaskan untuk memberikan pengimbasan kepada kawan-kawan. Jadi tidak cuma kami bertiga saja, tapi kami punya tanggung jawab yang harus dilaporkan untuk memberikan apa yang kami dapat di pelatihan itu kepada seluruh kawan-kawan. Dan ini sudah dilaksanakan kemarin oleh sekolah ini di bulan 9 kemarin, 1 minggu setelah pulang pelatihan itu kami jadwalkan di sini pelatihan PM dari kawan-kawan yang sudah pergi pelatihan ke materinya. Dan kemudian kebetulan Pak Kepala Sekolah juga memfasilitasi dengan mengundang tutor yang lain, yaitu kepala sekolah dari Tambang sebagai pemateri, tutornya, trainernya selama 2 hari kemarin juga sebagai pendalaman materi tentang PM. Jadi seluruh guru-guru dapat semuanya tentang PM ini. Ini ya, ini kalau untuk deep learning ini kan ada in 1, in 2, Ya, on 1, on 2. Kita udah sampai sejauh mana? Kalau untuk kami nunggu jadwal setelah TKA itu udah masuk in 2 tahap terakhir. Kami sudah selesai on 3. Jadi dia ada in 1, nanti on 1, on 2, on 3, baru in 2. Iya. Jadi kami sudah on 3 sudah selesai 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, di tanggal 9 tanggal berapa itu lupa saya. 2 minggu yang lalu lah Pak. Nanti akan on 2 itu karena ini momen TKA kan. Ya. Jadi diundur oleh BGTK setelah momen TKA tanggal 12 kemungkinan in 2-nya. Berarti kalau in 2 terakhir lah ya. Iya, in 2 ini ibaratnya sudah terakhir, sudah. Kalau kita samakan dengan guru penggerak yang sebelumnya itu, ibaratnya kini kayak panen karyanya bagi guru-guru yang pelatihan. Terus selama kita ikut in 1 ya, kan ada 3 tahap itu ya. Itu apanya imbasnya untuk guru lain udah dibuat semuanya? Ya, itu emang salah satu pelatihan itu kan punya tanggung jawab untuk mengimbaskan kepada guru-guru. Ya maksudnya kan Bapak kan udah sampai ke in 3 ya gitu kan. Ya, on 3. On 3-nya nih, itu guru-guru udah dapat on 3 apa belum nih? Iya, dapat. Udah dapat juga semua? Iya. On 3 nih. Kalau on 3 dia nanti setelah pengimbasan on itu setelah in 2 itu malahan Pak. Oh, setelah in 2 nanti ya? Karena kalau on ini lebih ke yang ikut pelatihannya, karena kalau di on itu kita praktek ngajar pakai PM gitu. Jadi nanti bahkan disebar di beberapa sekolah, kayak kebetulan sekolah kami ditunjuk untuk mata pelajaran IPS. Jadi guru yang dari sini nanti ngajar ini tanpa settingan kayak PPA yang lain gitu kan, kayak di briefing atau apa, tapi memang sesuai dengan jadwal dia ngajar, pergi ke sekolah, nanti ada observer dari sekolah lain. Gitu untuk menerapkan PM-nya. Langsung praktek ya? Langsung praktek. Kalau on 1 prakteknya masih video, on 2, on 3 itu prakteknya langsung. Dan fasilitatornya juga datang ke sekolah untuk observasi, supervisi. Terus gini, kemampuan guru kita, karena ini kan kalau imbas ini kan beda sama Bapak ikut langsung tentunya, ya. Nah, itu gimana? Itu kan tentunya kita evaluasi terus ya Pak ya. Pertama kita fokuskan ke perangkatnya dulu. Ke perangkat pembelajarannya, kayak PM-nya apa, perencanaan pembelajarannya seperti apa, udah pas dengan PM atau belum. Nanti step by step itu dinaikkan ke praktek mengajarnya, karena beberapa sekarang sudah mulai momen beberapa guru-guru yang sudah disupervisi oleh kepala sekolah. Nah itu juga nanti setelah
Disupervisi tentunya feedbacknya sesuai dengan PM. Kayak ada beberapa guru yang ternyata belum sampai ke tahap berkesadaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ada beberapa. Nah, itu kan menjadi bahan perbaikan terus gitu. Berarti berarti kita untuk bisa komplit ya, guru ini memiliki kesadaran penuh lah ya. Ya, Sehingga dia materi yang dia berikan materi yang itu, dia dapat itu emang nyampe pula gitu. ya ke siswa itu gimana? Upaya kita ke situ lah. Upaya kita ke situ gimana? Ya pertama kalau di pelatihan kemarin yang paling dasar itu ya kita biar anak itu cepet nangkep, ya emang harus kita hubungkan dengan kehidupan sehari gitu. Jadi aku belajar ini gunanya di kehidupanku ini loh, ya kayak gitu. Karena biar nggak ngawang. Nanti kalau misalnya nggak kita hubungkan, buat apa aku belajar ini? Kata anak-anak kan, toh nggak juga Ada hasilnya ya. hasilnya. Nah, itulah tugas guru di PM ini untuk menghubungkan itu agar anak semakin sadar bahwa apapun mata pelajaran yang ada di sekolah itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Terus ini sadar ya, siswa sadar, tapi kan menaiki ke tingkat level atas happy. Ya. Kalau anak sudah happy, hobi dia belajar, itu gimana kita? Kira-kira bisa nggak sampai sana? Itu ya kan salah satunya happy menggembirakan itu juga wajib dalam hukum PM kan. Ya. Itulah ke kreativitas dari Guru ya. gurunya. Membangun iklim kelas itu iklim yang menggembirakan, bukan iklim yang menekan bagi mereka. Itu kreativitas, bisa dengan ice breaking, bisa dengan celutukan beberapa kali lah candaan, tapi tidak terlalu jauh dengan esensi mata pelajarannya. Nah, ini untuk wakil kepala sekolah ya. Ini Bang, wakil kepala sekolah ini kan guru udah kita wawancara ya. Jadi guru ini kan harus memiliki kreativitas gitu. Buat siswa ini jadi dia sadar sehingga dia happy. Kalau udah siswa happy, dia butuh pelajaran tuh. Nah, itu gimana upaya sekolah Bang? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Aan tadi, sekolah memfasilitasi untuk guru-guru kita mengikuti pelatihan. Pertama kemarin kita kirim 3 orang ke SMA 3 Tapung untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas. Dan berikutnya juga kita mendatangkan kemarin pemateri dari kepala sekolah SMP 2 Tambang untuk memberikan pelatihan mengenai pembelajaran mendalam. Terkait yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak tanyakan tadi, bagaimana untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan tersebut, tentu sudah disampaikan dan diberikan penjelasan ketika pelatihan deep learning, pembelajaran pelajaran mendalam. Tujuannya siswa itu yang pertama dulu tentu wajib mengetahui dulu apa pentingnya mereka belajar tentang pelajaran tersebut. Setelah itu barulah akan memunculkan nanti dengan harapan kegembiraan karena mereka tahu apa nanti tujuan manfaat yang akan mereka terima dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu Pak lebih kurangnya. Ya, ini kan dari pernyataan yang mengikuti pelatihan ya. Kita juga tahu nanti siswa ini kan dijadikan bahagia di sekolah. Betul. Guru-guru kan kreativitasnya harus digali terus. Betul. Tingkat penggali guru ketersediaan di sekolah ini gimana? Tentu kami selaku pihak sekolah akan terus berinovasi, terus akan membuat terobosan-terobosan baru, nanti akan mendatangkan misalnya pemateri yang lain untuk meningkatkan pemahaman terhadap guru-guru kita tentang pembelajaran mendalam, sehingga nanti bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, sehingga nanti siswa nanti memahami betul, oh ternyata begini keuntungan, kelebihan dari kita menerapkan pembelajaran mendalam tersebut. Nah, terus ini Bang, harapan kita dengan ini ya, guru-guru ini kan ada 3 orang yang berangkat ya, latihan. Misalnya di sini. Mereka yang mengimbaskan sama guru nanti. Maksudnya ini guru-guru ini juga akan mengimbaskan ke sekolah yang tidak mengikuti ya, kan itu kan? Ya, betul. Sekolah swasta ini Ya. ya. Itu gimana? Mereka kan nanti bakal kurang untuk mengajar gitu. Gimana teknisnya? Guru yang kita berangkat ke 3 orang ke semalam itu Pak, kemarin beberapa waktu yang lalu itu telah mengimbaskan terutama dulu untuk guru-guru kita di sini. Itu telah dilaksanakan. Berikutnya juga kemarin ditambah juga seperti yang saya sampaikan tadi, didatangkan pemateri dari sekolah lain, dari kepala sekolah SMP Negeri 2 Tambang. Untuk
masalah teknisnya terkait guru-guru yang 3 orang ini nanti tentu mereka semisal nanti harus mengimbaskan juga ke sekolah-sekolah lain. Nah, itu kami koordinasikan nanti dengan pihak kurikulum, bagaimana teknisnya tentu akan kita carikan nanti entah guru piket, entah guru yang pada saat itu jamnya tidak ada jam mengajar, nanti mengisi kekosongan kelas sementara itu, Pak. Mereka kan juga ke sekolah. Betul, Itu tugas yang baru ya. betul. Intinya koordinasi dan kerjasama akan kita bangun, Pak, untuk mengatasi itu semua. Ya karena kan kita kan termasuk sekolah negeri ya, sekolah yang banyak swasta kan banyak nggak ikut. Ya. Mungkin mereka nggak libatkan kan, bangsa gitu. Betul, Pak. Harus paham juga gitu ya. Nah, ide yang saya daripada Bapak Wakil Kepala Humas, Bapak Umat dan Bapak Kapil, dan juga guru kepelatihan, dia kami kalau belajar mendalam. Semoga penglibatan dengan guru-guru di SMA ini dan juga SMA lainnya, SMP lainnya, bagi bawah naungan SMA ini dapat berjalan dengan lancar kembali kepada apapun, karena pembelajaran mendalam ini ujungnya memang sangat baik dan siswa menjadi cinta terhadap materi pelajaran yang mereka pelajari. Amin. Terima kasih.